Kabar gembira, siap-siap para pensiunan PNS dapat bonus 1 kali gaji pokok dari Taspen pada bulan depan. Kemudian informasi kedua, skema baru pensiunan PNS di era pemerintahan Prabowo. Akankah fully funded diberlakukan dalam waktu dekat ini? Berikut informasi terbaru terkait dengan skema pensiun PNS fully funded di era pemerintahan Presiden Prabowo. Sebelum kita masuk di informasi terkait dengan pesangon pensiun hingga 1 miliar dari skema fully funded, kabar gembira bagi pensiunan PNS yang akan dapat bonus 1 kali gaji pokok dari Taspen bulan depan. Pensiunan PNS akan mendapatkan bonus tambahan sebesar 1 kali gaji pada bulan depan, yaitu bulan Juni 2025. Pensiunan PNS secara resmi akan mendapatkan bonus yang akan dicairkan pada bulan Juni 2025 mendatang, yang tinggal sekitar 2 minggu lagi ya, kurang lebih sekitar 16 hari lagi memasuki bulan Juni. Bonus bagi pensiunan PNS ini telah dimuat dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025, yang mana bonus ini ditetapkan akan dibayar secepatnya pada bulan Juni 2025 mendatang, di mana hal itu bertepatan dengan tahun ajaran baru. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga telah menegaskan bahwa anggaran untuk pembayaran bonus ini sudah disiapkan. Ia juga menjelaskan bahwa proses dari persiapan masih akan tetap berjalan, meskipun belum ada rincian besaran yang akan diterima oleh ASN dan juga pensiunan. Pembayaran dari bonus ini akan dilakukan secepatnya pada bulan Juni dengan mempertimbangkan sejumlah kebutuhan ASN menjelang tahun ajaran baru nanti. Besaran dari gaji ke-13 yang digunakan sebagai bonus yang akan diterima oleh ASN dan pensiunan ini akan disesuaikan berdasarkan kemampuan fiskal masing-masing daerah. Ya, bonus yang akan diterima oleh PNS dan pensiunan adalah gaji ke-13. Berikut ini rincian dari gaji ke-13 pensiunan PNS berdasarkan dengan gaji pokok yang diterima. Gaji pokok PNS golongan 1 itu tertinggi sekarang di angka Rp2.900.400. Kemudian golongan 2 tertinggi Rp4.125.600. Golongan 3 tertinggi Rp5.180.700. Dan golongan 4 tertinggi Rp6.373.200. Ini untuk PNS. Sedangkan untuk pensiunan ini tertinggi berada di angka 4,9 jutaan. Ya. Nah, itu terkait dengan bonus yang akan diterima oleh pensiunan, yaitu gaji ke-13. Informasi selanjutnya terungkap skema pensiun PNS di era pemerintahan Prabowo, siap-siap skema fully funded pesangon hingga 1 miliar rupiah. Pemerintah berencana mengubah skema uang pensiun bagi aparatur sipil negara. Perubahan ini tertuang dalam rancangan reformasi perlindungan hari tua bagi ASN yang ditetapkan dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF 2025 edisi pemutakhiran. Reformasi skema perlindungan hari tua bagi ASN dilakukan dengan mempertimbangkan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Undang-undang itu mengamanatkan 2 substansi penting yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk merancang desain reformasi pensiun bagi ASN. Pertama, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K kini memiliki hak yang sama atas jaminan sosial. Sebagaimana halnya PNS, diantaranya terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Kedua, Undang-Undang ASN juga secara tegas mengamanatkan pemberian JP dan JHT untuk pegawai ASN, merupakan bentuk perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian. Pemerintah telah menyadari bahwa terdapat beberapa tantangan dari penyelenggaraan program pensiun bagi PNS yang berjalan saat ini. Dikutip dari dokumen KMPPKF 2025 edisi pemutakhiran, selain karena adanya amanat Undang-Undang ASN, reformasi pensiun itu juga akan dilakukan karena adanya risiko penyelenggaraan program pensiun bagi para abdi negara saat ini.
Pertama, manfaat pensiun yang diterima oleh pensiunan PNS relatif masih rendah dan dalam tren terus berkurang dibanding manfaat yang diterima PNS beberapa dekade lalu. Kondisi ini tidak lepas dari formula perhitungan iuran maupun manfaat dari skema pensiun saat ini, yang berbasis pada gaji pokok dan semakin bertambahnya rasio tunjangan kinerja terhadap total penghasilan PNS. Kedua, terdapat kesenjangan tingkat replacement ratio antar jabatan. Replacement ratio cenderung lebih rendah untuk tingkat jabatan yang lebih tinggi. Contohnya, pensiunan pejabat eselon 1A hanya menerima manfaat pensiun kurang dari 10% dari penghasilan terakhir. Selain perlindungan hari tua yang kurang memadai, rendahnya RR atau replacement ratio juga ditengarai menjadi salah satu pendorong perilaku koruptif sebagaimana temuan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kajian pada tahun 2018 dikutip dari dokumen itu. Ketiga, pemerintah menganggap penyelenggaraan program pensiun saat ini yang mengikuti skema manfaat pasti dengan pembiayaan PSUGO, yakni manfaat pensiun yang sepenuhnya menjadi beban APBN, berpotensi untuk terus meningkatkan risiko fiskal ke depan seiring dengan tren population aging. Beban ini diperkirakan akan terus meningkat. Memperhatikan berbagai tantangan itu, pemerintah menyadari bahwa reformasi program pensiun ASN merupakan suatu kebijakan yang bersifat urgent untuk segera ditempuh, tulis pemerintah dalam dokumen KEM PPKF. Secara garis besar, arah reformasi program pensiun bagi pegawai ASN ke depan akan terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu program untuk PNS existing atau PNS yang sudah ada, pengembangan program baru untuk PNS baru, dan P3K. Garis besar desain reform yang menjadi prioritas pemerintah. Pertama, pemerintah akan memastikan bahwa tidak terdapat PNS existing yang mengalami penurunan manfaat pensiun. Untuk itu, program pelengkap dengan skema iuran pasti yang berbasis take home pay atau THP menjadi alternatif utama pemerintah. Kedua, program pensiun bagi PNS baru dan P3K akan diarahkan untuk mengikuti skema manfaat iuran pasti dengan formula iuran dan manfaat berbasis THP. Skema bagi pegawai baru ini akan didesain sehingga menghasilkan manfaat yang relatif lebih baik dari skema pensiun PNS saat ini. Penyesuaian skema dan besaran iuran berbasis THP, baik untuk PNS existing maupun PNS baru dan P3K, diharapkan mampu mendorong distribusi replacement ratio yang lebih wajar antar jabatan. Keempat, desain reformasi akan membagi beban pensiun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa pemberi kerja merupakan salah satu penanggung jawab dalam memberikan manfaat pensiun kepada ASN. Lantas, kapankah nanti pesangon pensiun, skema pensiun PNS baru ini yang ada di era pemerintahan Prabowo ini, yaitu fully funded, akan mulai diberlakukan? Berdasarkan data yang kita himpun, pada siang hari ini di Kamis 15 Mei 2025 pada pukul 12:26 waktu Indonesia Barat, pemerintah masih belum menerbitkan aturan terkait dengan pembayaran skema pensiun fully funded. Sehingga masih kita nantikan terus perkembangannya.